Halo, 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 halo. Asik, balik lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah Dengan siapa? lama. Dengan Sebelah kiri saya. GMC. Ya, Udah lama nih ya, udah kita lama. nggak ketemu. Udah ya, gara-gara Omikron juga ini ya, kita harus hati-hati. betul. Dengan Arif, para pemirsa. Iya, jadi Apa kabarnya? Semoga sehat semua ya. iya. Udah berapa minggu, Dim? Kita tidak bersua begini. Aduh, udah lama banget. Udah hampir sebulan loh Hampir kita. sebulan. Ini kita penting nggak penting. Beralasan dulu kita. Jadi kita itu sudah berusaha untuk lakukan online. Iya. Setelah beberapa minggu ini kita coba, ternyata kesalahan teknis terus. Iya. Jadi kita vakum dulu lah ya. Selain daripada yang lain-lain. Iya. Jadi ya senang sekali kita bisa Ketemu bersua lagi. ya. Betul. Hari ini kita ngomongin apa aja nih? Kayaknya isunya cuma satu nih yang besar. Iya, lu sebutin yang lain, gue cuma tahu Ukraine doang yang kita bahas sekarang. Iya nih seru banget ini ya, Rusia dan Ukraine. Ada Mas Putin ini jadi aktor pergerakan market. Itu save the best for last, Tim. Oke. Tapi kita bicara yang enteng-enteng dulu ya. Jadi ada Agenda hari ini itu berarti ada Ukraine, terus sama ada data situasi suku bunga aja sih dari global, terutama dari New Zealand sama Australia. New Australia Zealand, ada nggak? Australia minggu depan. Oke. New Zealand tuh kemarin sama minggu lalu ya maksudnya, dan Bank of Korea juga. Tapi next weeknya itu ada dari RBA sama Kanada suku bunga. Sama paling kita juga highlight beberapa hal-hal yang mesti kita watch di awal Maret berarti kan? Ya, betul. Ya kan? Ya, oke. Ting tung. Ting tung. Ya, Bung Arif, jadi bagaimana nih situasi Mas Putin dan teman-temannya di Ukraine? Sejarah baca sejarah. Ya, gue nggak mau bahas dalam-dalam karena gue nggak terlalu ngerti juga. Cuman baca headline-nya doang. Itu pada 2014. Itu di bulan Februari Maret itu Rusia juga mencaplok si Udah. Crimea. Tahu nggak lo? Daerah. Semenanjung Crimea itu di Ukraine. Oke, jadi memang dari dulu sejarahnya itu kan memang sebenarnya Ukraine itu dulunya itu adalah negara yang bersahabat dekat dengan Rusia. Tuh Dim. Ah. Makanya kalau sahabatan tuh jangan kira Betul. nggak bisa musuhan loh. Betul, betul banget. Tapi itu memang dulu pemimpin negaranya, presiden Ukraine itu adalah kayak bonekanya Rusia lah dulu. Gitu. Nah, terus kan kemudian ada pemilu dan lain-lain sehingga timbullah pemimpin baru. Dan pemimpin barunya ini dia lebih ke US kiblatnya. yang gitu. sekarang? Oh. Yang dulu adalah katanya bekas komedian, ini presiden yang baru. Yang presiden yang sekarang bukan yang baru ya. Gitu. Nah, dia ini agak menjauh dari Rusia dan mulai mendekati Amerika dengan sekutunya lah, NATO dan lain-lain gitu. Nah, itu yang mungkin membuat si Putin marah, ngambek Iya, gitu. Ini iya, kok iya. anak jadi kayak kebarat-baratan nih, kayak anak Jaksel gitu. Gitu, mungkin Anak jadi Jaksel ya? Iya, jadi kayak which is gitu. Nah, ini mungkin yang membuat Mas Putin marah gitu. Oh, di sisi sebelah kanan tuh udah mulai masuk sih. Udah. Ya kan? Nah, betul, ini kan memang ketegangannya Lupa kan, namanya susah. Iya, daerah-daerah di Ukraine ya. Iya. Itu memang di sekitar situ memang kayak semacam ada perpecahan memang sebenarnya di situ. Betul. Ada yang pro Rusia, Betul. ada yang pro Ukraine sebenarnya daerah-daerah situ gitu. Tapi masih Ukraine, Tapi masih wilayah Ukraine gitu. Nah, ini yang memang menarik ya, karena ya inilah, Rusia ini kan memang isunya itu kan sebenarnya udah dari tahun lalu ya, akhir tahun lalu. Ya. Terus kemudian awal tahun ini gitu kan, cuman kayaknya nggak ada Action. ya, Baru cuman sekarang nih ya. baru ketegangan doang kemarin-kemarin Iya, gitu iya, kan. Nah, itu baru meningkatnya kan dari beberapa minggu terakhir ya, terutama di minggu kemarin gitu. Ini agak surprising sih, kalau tadinya kan gue pikir sendiri ini kayak perang urat syaraf doang. Nah, Tahu-tahu tapi beneran ya. Mas Putin ini luar biasa loh. Agen KGB loh lawan. Yoi. Cuman kalau terakhir itu apa namanya? Pertolongan datang kayaknya ya. Nah, ini yang mungkin agak banyak meme di Wawasan internet. lu luas juga. Silakan Banyak deh. meme yang di internet ini karena kan memang Ukraine ini yang membuat Rusia agak kesel mungkin karena dia agak dekat dengan NATO dan US lah ya, istilahnya kayak gitu.
kita berpikir bahwa si NATO ini bakal nge-backup, Yes. bakal menggunakan pasukan lah ya, Yes. gitu ke Ukraine. Ternyata enggak tuh. Jadi kemarin pun presiden Ukraine itu kayak curhat ya bahwa Mereka dia sendirian. ditinggalkan sendiri. Iya. Gitu. Walaupun memang sebenarnya disuplai senjata, cuman kan senjata doang gitu loh. Sementara yang ngadepin Rusia itu ya tahu sendiri lah, militer Rusia itu kan salah satu yang terbesar dan lumayan kuat lah gitu untuk menghadapi, lumayan galak lagi. untuk menghadapi Rusia, negara Ukraine yang kecil gitu kayaknya ya nggak bisa kalau dia hadapin sendiri walaupun disuplai senjata gitu. Itu kalau kita lihat, kan gue lagi ngeliatin data ya Dim ya, gue lagi ngeliatin data. Jadi kalau kita ngeliat mau ngomongin si Ukraine sama Rusia ini, artinya kita mesti lihat kapan sih udah mulai efektif kira-kira mereka itu melakukan sesuatu si Rusia. Ya sebenarnya masih minggu ini kan? Ya minggu ini. Tensinya mulai meningkat kan, lama-lama meningkat, tapi benar-benar mereka itu mulai beraksinya itu ya di minggu kemarin. Dan caranya tuh pinter loh. Si siapa pinter? Si Mas Putin ini. Oh, Ibu pinter. Makanya benar-benar agen KGB yang pinter main catur kayak. Jadi apa yang dilakukan? Jadi dia itu langkah pertama itu dia mendeklarasikan kemerdekaan negara bagian dari Ukraine. Yang berdiri sendiri. Yang di sebelah kanan itu? Iya, yang dekat-dekat perbatasan mereka. Jadi ibaratnya nih, kalau misalnya ada Australia misalnya ya, dia mau invade Indonesia, dia mengakui kemerdekaan Papua, betul. Dia mengakui kemerdekaan Bali misalnya kayak gitu. Nah itu dari situ, padahal sebenarnya di situ ya memang ada apa ya? Agennya dia juga. Iya, ada apa namanya, ekstremis ya, separatis. Ada kaum separatis yang memang didukung sama si Putin. Itu berarti si Putin itu mendukung si ini untuk jadi negara sendiri gitu kan? Iya betul, tapi ya ujungnya negara merdeka, negara boneka sorry. Nah ini si Putin ini masuk salah satunya banyak dari situ pasukannya, gitu. Dan saat ini kondisinya itu mereka sudah mulai mendekati ibu kota dari Ukraine, Kiev. Gitu. Jadi bahaya nggak ini? Bahaya nggak? Sebenarnya ini yang menarik ya. Kalau misalnya. Oke, kalau buat Kievnya udah pasti bahaya lah ya. Nah, sama yang relate sama kita ini nih. Nah, ini yang menarik sih sebenarnya ya. Kalau misalnya dilihat sebenarnya kita berpikir si Ukraine ini bakal di backing sama si NATO untuk menggunakan pasukan. Cuman ternyata malah mereka ditinggal sendiri. Salah satu poin positifnya sebenarnya adalah kelihatannya dalam hitungan hari kayaknya sih ibu kota Ukraine bakal jatuh. Kalau menurut gue ya, ini pandangan pribadi. Iya, kalau ngelihat yang presidennya itu kalau ngomong sekarang itu ya, itu udah yang orang pasrah ya. Bukan, iya kan satu kan dia ditinggal sendiri. Terus kemarin gue lihat some highlights. Itu semua yang berumur 16 tahun ke atas udah wajib bela negara. Iya, katanya sampai nenek-nenek pun dilatih. Iya, kalau dilatih cuma dikasih senjata doang kayaknya. Iya, makanya. Udah gak ada waktu lagi dong latih-latih ya nggak? Betul. Nah, tapi ya itulah karena kondisi seperti ini kayaknya dalam hitungan hari sih kayaknya sih udah jatuh lah istilahnya. Tapi di satu sisi mungkin bagusnya adalah perang ini nggak berkepanjangan. Gitu. Jadi intinya mungkin kalau misalnya gue lihat outcome-nya adalah dalam beberapa hari Ukraine jatuh. Berarti selanjutnya adalah paling Rusia akan menginstal pemerintah bonekanya dia gitu. Jadi dia langsung ya kayak dulu lah gitu. Jadi kalau terguling orangnya si Pak Putin di sana. Iya. Luar biasa ya. Nah, ini kemungkinan besar sih seperti itu. Jadi Ukraine udah jadi tumbal lah. Ya udahlah diikhlasin istilahnya buat Rusia gitu. Kalau misalnya begini outputnya ya berarti positifnya adalah perangnya nggak berkepanjangan gitu. Nah tapi di satu sisi kita harus lihat dulu nih next move dari Rusia tuh apa. Iya. Kalau misalnya dia cuma sampai Ukraine ya udah seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak zaman Jerman di Perang Dunia Kedua itu kan dia dari Polandia terus merembet sampai ke Perancis. Bahkan udah sampai mau ke Inggris kan, cuman nggak jadi gitu kan. Ya kalau sekarang kayaknya unlikely untuk melebar kemana-mana. Betul, tapi setidaknya negara-negara lain di samping-samping Ukraine lah, Polandia katanya udah takut gitu kan.
Gitu. Mungkin ke Eropa Barat enggak ya, tapi Eropa Timur kayak negara-negara kayak Polandia, Iya, itu iya. tuh mungkin bisa jadi gitu. Betul. Nah, itu yang mungkin Hati-hati. next move yang harus diperhatikan lah Hati-hati lo. gitu. Ya kan udah ngelihat pengalaman kayak gini lo apa never say never. Iya benar. Dan ini juga impactnya juga ke China. Kalau misalnya lo Oh lihat ya, dia ally lo. iya, Iya. ally karena China itu kan juga mempunyai kondisi yang sama Ya. terhadap Hong Kong, terhadap Taiwan. Taiwan. Iya, kalau Hong Kong mungkin pemerintahnya sudah pemerintah undernya dia ya, Iya. walaupun ada resistance dari Penduduk. penduduknya, Iya. terutama untuk kaum mudanya. Tapi kalau Taiwan, presiden Taiwan ini kayak seakan-akan menjaga jarak dengan China. Bahaya, Nah, bahaya. makanya China ini kita lihat dia bela-belain Rusia gitu karena dia punya kondisi yang sama. Gitu. Membenarkan apa yang akan dia mau lakukan. Bener. Jadi impact Spekulasinya. betul. Jadi impactnya nggak cuma di daerah sekitar Rusia, bisa jadi ke China juga. Nah Ya. ini yang harus diperhatikan market juga gitu. Kalau misalnya kita lihat pergerakan data IHSG dan rupiah semenjak Panas-panasan ini lah ya. memang sempat turun ya, Bung Arif ya, bener kan ya? Kalau untuk data ini gue langsung lihatnya 2 minggu lalu dari mulai tanggal 14 kan 6.700-an tuh, ya kan? Nah kalau kita lihat memang high-nya itu closing ya, closing high itu ada di 6.900, 20. 9.000, oh ya sorry, 6.920. 6.920. Heeh. Nah itu terjadi di minggu ini. Nah cuman kalau kita lihat closing tanggal 25 itu turunnya nggak terlalu signifikan lah, itu masih ada di 6888. Sempat turun di hari Kamis ya, sempat harus Ada turun lah lumayan di- hari Kamis itu lumayan 100 poin lah turun ya. Iya, itu Ke mungkin 68. pada saat sudah mulai Udah ya, mulai gerak. bergerak. Tapi hari Jumatnya rebound. Ya itu mungkin karena di satu sisi ya mungkin tidak ada perang skala besar. Kita ngelihat kayaknya sih ini udahlah tumbal aja dari Ukraine gitu kan. Biasanya kalau yang gue lihat itu kalau para traders ini ya, pemain-pemain ini biasanya kalau dengar berita yang negatif take action dulu, nggak mikir. Ya. Mikirnya nanti. Ya kan kayak sekarang gitu kan. Ternyata nggak ada yang terlalu aneh-aneh, Ding. Udah deh nggak apa-apa, kita masuk Iya. market lagi. Nah biasanya kayak gitu. Gitu. Makanya ini mungkin yang gue pahami adalah dari satu sisi kalau misalnya memang sampai Ukraine doang ya mungkin marketnya udah price in. Ya udahlah gitu loh. Jadi Iya, yang jadi- penting nextnya nggak usah perang skala besar kayak perang dunia kedua kan. Kalau misalnya NATO sampai turun tangan, nah itu yang mungkin ditakutkan perang dunia ketiga gitu Iya. karena besar dan lama pasti perangnya. Kalau dari US rupiah itu kalau di ya again ya on same period nggak terlalu banyak pergerakan. Cuman gue sempat lihat ada 14.380 ya. Ya hampir 400 ya. Hampir 400. Gue sempat lihat tuh di 380, 390. Iya, Itu betul. on the intraday gitu. Betul. Nah, cuma kalau kita lihat closing ya last trade yang paling gampang itu di awal 2 minggu lalu kan masih 14.328-an. Kalau kita ngomong 390-an ya sudah lah ya. Kita ngelihat ada closing di 14.360-an. Itu kejadian di minggu ini, awal minggu. Ya terakhir masih 360-an. Betul. Closing trade. Jadi memang masih within a reasonable normal range gitu. Betul. Dari minggu kemarin sepertinya udah bergerak melemah, tapi minggu ini ya stabil lah ya. Sempat yang ke 400 Yes, tuh betul. pada saat tinggi-tingginya tadi pada saat IHSG juga turun, tapi habis itu rebound lagi. Tapi di satu sisi memang menarik lah karena dari satu sisi akibat perang ini harga komoditas naik. Nah, ini yang menyebabkan juga dari IHSG lumayan bertahan karena sektor-sektor pertambangan, energi dan lain-lain itu cukup positif gitu. Nah, ini yang juga kalau misalnya kita refleksikan di harga minyak itu juga udah mendekati $100 per barrel. Nah, ini yang menyebabkannya tadi harga-harga saham energi ini yang di Indonesia pun cukup positif gitu. Kalau ngelihat ya, kalau gue lihat so far gue belum lihat negara lain. Kalau kita lihat percontohannya di Indonesia, artinya kan data yang berantakan kan Rusianya sekarang. Ya. Data yang berantakan tuh gue ngelihat somehow ada yang ngepost kemarin ada CDS-nya melejit naik ke atas gila-gilaan gitu kan. Nah, sedangkan kalau dari sisi kita, angka kita tuh nggak terlalu bergerak kemana-mana. Hopefully sampai at least minggu depan sih kita ngelihatnya ini akan seperti ini aja gitu. Within the range level lah gitu ya. Betul. Nah, yang berikutnya itu satu
kita masih nggak terlalu ngerasain dampak dari sananya. Betul. Nah, kita Saat ini. saat ini belum ada. Jadi kalau kita lihat news gitu ya, yang sudah dilakukan kepada ini, nggak tahu apakah akan efek nanti ke kita apa enggak, terkait dengan yang sekarang sanksi-sanksi dikasih ke Rusia itu loh, Dim. Ya. Yang apa Jadi sekarang memang lagi banyak banget tuh Swift betul. code-nya dihapus si Rusia, bank-bank Rusia ini gitu. Ya, intinya sih saat ini cuman sanksi ekonomi yang bisa dilakukan oleh Amerika dan sekutunya lah istilahnya. Pembatasan finansial, pergerakan uang dari Rusia, Iya. pergerakan perusahaan Rusia, Betul, itu aset-aset semuanya Rusia sendiri. banyak yang dibukukan. Iya, iya. Bahkan Chelsea katanya udah mau diambil alih. Nah, Chelsea itu punya Abramovich, katanya dekat sama si Mas Putin. Itu kalau diambil sama orang sananya nggak apa-apa. Kalau diambil timnya dibawa ke Rusia gimana? Disuruh main di Rusia. Iya. Pusing nggak lo? Nah, itu so far sih pembatasan ekonomi itu cuman kayak kerikil doang lah buat Rusia gitu. Tapi memang impact yang harus diperhatikan adalah selain dari sisi Harga minyak ya, Dim ya? iya, dari sisi komoditasnya dan harga gas lah. Jadi karena memang Jerman ini kan salah satu itu dia punya proyek dengan Rusia. Itu pipa gas alam Nord Oh Stream iya. 2. Nah, Pasti itu yang pasti dia Jermannya pasti stop tuh. iya, jadi dia menghentikan Kan, menghentikan proyek gas alam itu yang harusnya menyalurkan gas alam dari Rusia ke Eropa. Nah, tapi gara-gara ini kan di stop. Nah, ini yang menyebabkan harga gas juga naik sampai lebih dari 10%. Harga gasnya naik, Harga gas alam itu naik. Jermannya ngegas nggak? Ya itu, jadi komoditasnya itu udah mulai berpengaruh ke negara-negara Eropa sendiri, dan ini yang menyebabkan faktor inflasi, high inflation ini juga menjadi concern gitu. Nah, ini mungkin impact yang paling harus diperhatikan sama market apabila memang perang ini berkepanjangan. Ini juga yang paling ditakutkan adalah inflasi Emang kalau kita karena naiknya harga komoditas. ya, karena memang si Rusia tuh pegangannya sumber daya alamnya dia itu tuh. Betul, karena ya itu pembatasan ekonomi ini ibaratnya kerikil banget lah buat Rusia, cuman kayak ya elah begini doang sih ya, karena Iya. dia punya gas alam, punya sumber kekayaan alam, beda sama Korea Utara gitu kan. Iya. Kalau Korea Utara jadi susah karena mereka nggak punya gas Nggak punya apa-apa. nggak punya kayak Rusia gitu, nggak punya minyak, nggak punya gas. Nah, ini mereka udah punya semuanya, udah bisa mencukupi kebutuhan dalam negerinya. Yang justru yang ditakutkan adalah impact ke negara-negara Nah. Eropa lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, satu highlight kita hari ini itu adalah so far kita belum ngelihat dampak yang direct ngehit kita punya market gitu kan, lokal lah, local markets gitu. Yang kedua yang memang mesti diperhatiin itu yang tadi dampak-dampak dari apa yang Rusia hasilkan, Ya, gitu kan ya. betul. Apakah itu indirect impact ke kita, something yang kita mesti lihat. Sampai saat ini sih justru positif karena ya tadi komoditasnya harganya naik. Indonesia banyak saham-saham pertambangan, energi yang naik. Iya, Nah, iya, itu iya. sisi positif. Tapi di satu sisi ini menyebabkan concern high inflation secara global. Nah, kalau misalnya kita ngomong high inflation, ini kita lanjut ke topik berikutnya lah ya. Iya. Ini terkait dengan kenaikan suku bunga di beberapa negara. Iya. Karena Oh, iya. ketakutan akan Iya, high iya, inflation iya. tadi. Nah. Langkahnya adalah menaikkan suku bunga. Termasuk salah satunya dari tadi yang kita sebut adalah RBNZ, Ya. Bank Sentral New Zealand itu sudah naikkan suku bunga 25 basis point menjadi 1%. Ini juga sudah kenaikan 3 kali ya dari Agustus 2021. Ya, jadi sebelumnya itu 0,5%, naik 0,75 ya, terus akhirnya sekarang sudah di 1%, dan Ya. bahkan nanti diperkirakan itu naiknya sampai 2,5%. Sekarang kan 1%. Itu katanya di tahun ini bisa sampai 2,5%. Terus kemudian bisa naik lagi sampai 3%, di atas Agresif 3%. bener ya. Tapi emang anyway. Nah, Ya, ini menandakan bahwa ya itu global inflation ini merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pergerakan market di tahun 2022 ini. oh ya, interest rate ya. Nah, jadi kalau gue balik lagi ke Ukraine dulu, krisis di Ukraine. FYI itu kalau kita lihat dari DXY, dollar index. Dollar index itu bergeraknya juga masih within range gitu. Ada kenaikan dari sekitar 96 lah kita ngomongnya. 96 dolar indeks itu cuma sampai ke 97. Jadi apakah langsung orang-orang panicking gara-gara si Rusia ini seminggu terakhir
nggak kelihatan banget juga di dolar indeksnya. Iya, betul. Ya kan? Global. So very much isolated di mereka sendiri sih. Nah, kita lihat langkah-langkah berikutnya kan berarti ada di apa sih, NATO kan ya? Iya, Kita lihat langkah-langkahnya si NATO. betul. Kalau itu ternyata menciptakan ketegangan-ketegangan baru dan Ya. something yang nanti kita akan bahas ya, gitu. Betul. Begitu pemirsa. Ya itu dia, kalau misalnya Ukraine sepertinya ya bakal jadi tumbal doang nih, hilang kayak bentar lagi gitu kan sama Rusia. Tapi so far kalau misalnya nggak berkepanjangan berarti komoditasnya mulai terjaga. Terus ya udah nanti kita lihat perkembangan ke depannya. Kemudian dari sisi yang paling penting dari market adalah sisi komoditas. Itu doang yang ya, paling Dim, ya? penting. Kemudian kalau misalnya tadi selain New Zealand itu kemarin Bank of Korea juga sudah mempertahankan suku bunganya, tapi itu dia juga udah naikin 3 kali sebelumnya. Satu lagi Dim, inget gak lo? Kita awal-awal ngobrol di akhir tahun kemarin. Itu kan sekarang udah mau masuk bulan Maret nih. Itu berarti lagi seru-serunya penentuan suku bunga di US juga loh. Ya, Spekulasi-spekulasi kan banyak nih. Semakin dekat. Spekulasi-spekulasi kan mulai dari Maret, Betul. mulai dari April gitu. Nah itu mesti something yang kita watch bersama-sama. Betul, itu memang market saat ini udah price in ya, langkah agresif dari Amerika. Tapi ya kita lihat apakah dia dengan kondisi seperti ini Ukraine dan Rusia mempengaruhi view-nya mereka gitu, siapa tahu bakal lebih agresif lagi. Nah, itu yang mungkin harus diperhatikan Yes. market. Nah, ini kita langsung nyambung aja ke minggu ke depan karena memang di minggu ke depan itu ada beberapa data dari US, terutama juga terkait dengan PMI ya, sektor ini manufacture-nya mereka di US. Terus kemudian juga ada Beige Book. Beige Book ini ibaratnya kayak laporan kondisi perekonomian Amerika yang nantinya akan dijadikan bahan untuk mereka meeting The Fed meeting ya. Fed meeting gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi pergerakan market ke depannya selain juga mengenai perkembangan dari Ukraine dan Rusia. Di sisi lain untuk di US unemployment rate juga bakal ada. Itu kan yang regular cepat itu. Habis itu berikutnya mungkin lokal Indonesia akan ada pengumuman inflasi. Ya. Akan ada pengumuman inflasi tanggal 1 nanti. Nah, ini menarik juga apakah lebih tinggi nih karena kan katanya minyak goreng langka ya kan. Terus Tempe Dim yang gue dengar terakhir tempe, terus beberapa komoditas bahan pangan nih kayaknya udah mulai banyak yang naik gitu. Padahal puasa juga ya mulai mendekati gitu kan, tapi kan Nabung tempe dari sekarang. iya, pada nabung kayaknya. Nah, ini juga yang paling diperhatikan juga nih karena kan nanti pengaruhnya akan terhadap BI meeting ya nanti di bulan depan Maret ini. Karena respon kita terhadap yang tadi suku bunga udah mesti direspon dengan cepat. Betul, karena secara global rata-rata udah mulai naikkan atau udah mulai ancang-ancang. Karena minggu depan juga ada RBA rate Australia, ya itu katanya sih tetap dipertahankan di 0,1% menurut para analis. Ya, dan ini kita lihat Indonesia seperti apa. Jadi ada beberapa negara yang mungkin masih bisa menahan suku bunganya. Mungkin kayak Australia, mungkin kayak Indonesia, mungkin kayak China. Itu mereka karena di satu sisi mereka pertumbuhannya baru mau mulai nih. Sementara ya mungkin inflasinya masih bisa terkontain lah gitu. Selain RBA juga Bank of Canada juga itu kita lihat nanti pergerakannya, tapi katanya diperkirakan mereka akan menaikkan suku bunganya. Jadi memang secara global keseluruhannya memang ada beberapa yang sudah naik, ada yang mulai ancang-ancang naik. Nah, itu yang mungkin harus diperhatikan sama market juga. Nah, kalau kita lihat berarti untuk minggu depan yang kita lihat itu adalah krisis dan suku bunga. Iya, terkait dengan inflasi dan juga perkembangan ekonomi di Amerika. Noted. Sip. Kalau gitu, jadi mungkin kedepannya kita mulai berhati-hati, terutama untuk yang sektor komoditas ya, sepertinya udah mulai naik. Nah, apakah nanti udah mulai kalau misalnya perang udah mereda, ya mungkin komoditas akan koreksi gitu. Nah, itu yang mungkin juga harus diperhatikan. Tapi kalau misalnya perangnya berkepanjangan, nah itu ya mungkin ceritanya beda lagi ya. US rupiah kita lihat resistance di 94. 14.400-an ya, 14.400-an sepertinya masih di tes lagi nih ya, 14.400. Tapi di satu sisi IHSG ini mendekati level 7.000 ya. Iya. Gitu, kemarin itu sempat 6.900-an mau ke 7.000, cuman ya dengan situasi kondisi seperti ini kayaknya agak berat ya. Jadi resistance juga berarti? Betul. Di 7.000 itu resistance juga? Ya, jadi 7.000 resistance atas. 14.4 di 14.400 di rupiah.
Gitu. Hati-hati terhadap pergerakan dari harga komoditas terkait dengan situasi Ukraina dan Rusia. Oke, Bung DMZ. Aduh. Sangat menyenangkan sekali kita bisa rekaman untuk hari ini. Yes. Oh, by the way, untuk teman-teman semua, semoga semua sehat ya. Oh, ini iya. COVID yang baru yang si Omicron. Kita belum update Omicron ya, padahal itu kita hilang dari zaman dulu hot banget kita bahas itu. Padahal 2-3 minggu terakhir itu sempat naik ya. Oh, iya. Kasusnya sekarang sudah mulai landai walaupun nggak turun. Betul. Gitu. Nah, jadi anyway, belum ada cerita krisis yang aneh-aneh dari si Omicron di lokal sini. Iya, alhamdulillah rumah sakit masih bisa lah. Masih konten lah. Ya anyway, teman-teman sehat semua. Protokol dan segala macam selalu dijaga terus. That's all from the two of us. Yeah. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.